Halo semuanya, perkenalkan saya Van. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Flores dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya berada pada semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kualitas pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Kualitas pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan hasil optimal dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan kemampuan karakter siswa sesuai standar yang ditetapkan. Kualitas pendidikan juga mencakup akses pendidikan yang setara, relevansi materi, dan dampak positif bagi individu serta masyarakat. Pentingnya pendidikan yang merata. Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan kunci bagi kemajuan masyarakat. Dengan akses yang setara, setiap individu memiliki kesempatan untuk yang pertama, mengembangkan potensi mereka tanpa hambatan geografis atau ekonomi, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan yang ketiga adalah memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Berikutnya adalah masalah yang ada pada kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Yang pertama adalah ketimpangan fasilitas. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil. Yang kedua adalah ketimpangan tenaga pengajar. Kualitas tenaga pendidik seringkali berbeda antara wilayah maju dan kurang berkembang. Yang berikutnya adalah akses terhadap teknologi. Di era digital, sekolah di daerah terpencil sering kekurangan akses internet dan perangkat teknologi, sehingga tertinggal dalam inovasi pembelajaran. Dan yang keempat adalah ketimpangan ekonomi. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah seringkali tidak mampu mendukung pendidikan anak-anak mereka secara maksimal. Maka dari itu akan menyebabkan memperburuk ketimpangan ini. Nah, dampak dari ketimpangan atau kesenjangan pendidikan yang pertama dapat berdampak pada individu. Rendahnya kompetensi siswa. Siswa yang tinggal di daerah dengan akses pendidikan yang buruk cenderung memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing dalam dunia akademik maupun profesional. Akibatnya, mereka seringkali sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu berdampak pada komunitas. Terhambatnya pengembangan sumber daya manusia lokal. Ketimpangan pendidikan menghambat kemampuan komunitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Akibatnya, potensi daerah untuk berkembang, baik secara sosial maupun ekonomi, menjadi tidak maksimal. Komunitas dengan pendidikan rendah juga cenderung mengalami stagnasi dalam inovasi dan pembangunan. Yang berikut adalah nasional. Ketimpangan di sektor tenaga kerja dan ekonomi. Kesenjangan pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang tidak merata kualitasnya, di mana daerah yang lebih maju mendominasi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketimpangan ekonomi nasional, dengan daerah-daerah tertentu tertinggal jauh dalam hal produktivitas dan kontribusi terhadap ekonomi negara. Selain itu, ketimpangan pendidikan berpotensi meningkatkan ketidakharmonisan sosial tingkat nasional. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, maka dapat kita menyimpulkan solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan fasilitas pendidikan. Peningkatan fasilitas fisik dan alat belajar sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif. Dengan renovasi dan pembangunan sekolah di daerah terpencil, dengan penyediaan alat belajar seperti buku pembelajaran, laboratorium, dan alat praktikum, dengan integrasi teknologi pendidikan seperti komputer, proyektor, dan aplikasi pembelajaran digital.
Dengan seperti itu dapat berdampak pada menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung pembelajaran. Membantu siswa mengakses sumber daya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua, itu adalah pelatihan guru. Meningkatkan kompetensi guru adalah kunci untuk mendukung kualitas pendidikan di semua wilayah. Dengan mengadakan pelatihan rutin tentang metode pedagogis modern dan penggunaan teknologi, dengan mengirim tenaga pendidik berkualitas ke daerah terpencil, dengan memberikan akses kepada guru untuk mengikuti seminar, workshop, atau kursus daring. Dengan seperti itu, dampak yang diberikan bahwa guru menjadi lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran dan membantu siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Yang berikut adalah program pemerataan teknologi. Teknologi adalah alat penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama di era digital. Dengan membangun infrastruktur internet di wilayah yang belum terjangkau, penyediaan perangkat digital seperti tablet atau laptop kepada siswa, dengan mengembangkan aplikasi pembelajaran khusus untuk daerah terpencil. Dengan itu dapat berdampak pada membuka akses siswa ke sumber daya pembelajaran global, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode interaktif. Yang keempat adalah beasiswa dan program bantuan. Beasiswa dan bantuan finansial memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas. Dengan penyediaan program beasiswa untuk siswa yang berprestasi namun kurang mampu, dengan memberikan subsidi untuk biaya sekolah, alat tulis, dan seragam, dengan mengadakan program pemberian makanan dan transportasi gratis di sekolah. Dengan seperti itu dapat berdampak pada mengurangi akses atau angka putus sekolah karena hambatan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengejar pendidikan tanpa beban finansial. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat saya simpulkan bahwa pendidikan yang merata adalah fondasi penting bagi masa depan bangsa. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada semua individu, kita dapat menciptakan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Investasi dalam pemerataan pendidikan bukan hanya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengatasi kesenjangan pendidikan merupakan kerjasama yang dengan mengatasi kesenjangan pendidikan memerlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, institusi pendidikan, orang tua, komunitas, dan sektor swasta. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Partisipasi aktif dalam bentuk dukungan, kebijakan, pemberian bantuan, atau pengembangan program pendidikan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sampai jumpa.